Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustilawati dengan stambuk L1A1-202-40. Di sini saya akan memaparkan tugas mandiri dari mata kuliah Manajemen Penetasan dengan judul Faktor yang mempengaruhi daya tetas sebelum inkubasi telur. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai daya tetas telur, di mana daya tetas adalah persentase jumlah telur yang menetas dari jumlah telur yang fertil. Daya tetas telur merupakan salah satu indikator di dalam menentukan keberhasilan suatu penetasan. Memungkinkan daya tetas yang dihasilkan lebih tinggi akibat menggunakan mesin tetas modern. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tetas yaitu teknis pada waktu memilih telur tetas atau seleksi telur tetas yang berupa bentuk telur, bobot telur, keadaan kerabang, ruang udara di dalam telur, dan lama penyimpanan, serta teknis operasional dalam menjalankan mesin tetas berupa suhu, kelembaban, sirkulasi udara, dan pemutaran telur. Daya tetas telur yang baik karena penyimpanan telur sebelum ditetaskan hanya 3 hari sehingga telur masih sangat baik. Faktor lain yang dapat menyebabkan menurunnya daya tetas adalah keberhasilan dari telur tetas itu sendiri. Telur yang kotor tidak layak untuk ditetaskan dan telur yang kotor juga banyak mengandung mikroorganisme sehingga mengurangi daya tetas. Keberhasilan telur tetas terjaga karena kandang yang digunakan adalah kandang baterai sehingga kontak telur dengan induk hanya sebentar karena telur langsung keluar dari kandang induk. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tetas juga yang salah satunya adalah pada mesin penetasannya. Daya tetas yang kurang optimal dan salah satu penyebabnya adalah kerusakan dari mesin tetas yang belum diketahui, sehingga suhu dari mesin tetas melebihi 39 derajat Celcius yang mengakibatkan kematian embrio telur. Mesin tetas yang digunakan di dalam ruangan disatukan antara setter dan hatcher. Suhu yang baik dalam penetasan berkisar antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Antara kelembaban juga berkisar antara 55 sampai 60% untuk menetaskan telur ayam. Teknik pelaksanaan penetasan juga sudah baik, yaitu dilakukan pemilihan telur yang sudah mati pada umur telur ke-10 hari. Hal tersebut dikarenakan penetasan sudah baik dalam memilih telur yang sudah mati. Faktor yang terletak pada induk yang digunakan sebagai bibit. Penyimpanan telur sebelum dimasukkan ke dalam mesin tetas sudah baik, yaitu tidak lebih dari 7 hari dan di dalam cooling room dengan suhu 18-22 derajat Celcius. Penyimpanan paling lama 1 minggu. Temperatur optimal untuk penyimpanan telur adalah sebesar 16-18 derajat Celcius. Apabila dia mati, persiapan penetasan dalam berbagai faktor sudah baik, tetapi daya tetas belum begitu tinggi yang mencapai 75,27%, sehingga kesalahan kemungkinan daya tetas pada mesin tetas. Apabila mesin tetasnya diperbaiki, maka kemungkinan fertilitas akan meningkat. Faktor-faktor utama daya tetas sebelum inkubasi yaitu daya tetas telur sebelum inkubasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berperan dalam menentukan kualitas dan kondisi sejak awal. Berikut adalah pembahasan lebih mendalam mengenai beberapa faktor utama meliputi 1. Kualitas telur. Telur yang sehat dan bebas dari kerusakan memiliki peluang daya tetas yang lebih tinggi. Kerusakan pada cangkang atau bagian dalam telur dapat mengurangi kemungkinan penetasan. Kualitas telur juga dapat dilihat dari cangkang telur, di mana kondisi cangkang telur memainkan peran penting. Cangkang yang rusak atau tipis dapat meningkatkan resiko infeksi dan kehilangan kelembaban. Selain itu, dapat dilihat dari membran iner yang keutuhan membran iner juga krusial. Membran yang rusak dapat memainkan
memungkinkan masuknya bakteri atau zat berbahaya ke dalam telur. 2. Umur telur. Semakin tua telur, semakin rendah kemungkinan daya tetasnya. Telur yang baru dipanen cenderung memiliki kualitas yang lebih baik. Telur yang terlalu tua cenderung memiliki tingkat kelembaban yang rendah dan kualitas albumen yang menurun, mengurangi potensi penetasan. 3. Penyimpanan telur. Penyimpanan yang tepat diperlukan sebelum inkubasi. Suhu dan kelembaban yang sesuai dapat mempertahankan kualitas telur. Penyimpanan yang baik juga dapat menghindari pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan. Telur yang terlalu tua cenderung memiliki tingkat kelembaban yang rendah dan kualitas albumen yang menurun, mengurangi potensi penetasan. Penyimpanan pada suhu yang stabil dan sesuai mencegah pertumbuhan bakteri dan mempertahankan kelembaban yang tepat, serta kelembaban yang terlalu tinggi atau rendah juga dapat merugikan. 4. Pemilihan telur. Pemilihan telur yang akan diinkubasi merupakan faktor penting. Telur yang cacat atau memiliki ketidaknormalan mungkin tidak berhasil menetas. Dapat dilihat juga dari segi seleksi visual yang dimaksudkan ialah telur yang dipilih seterusnya bebas dari retakan, bercak, atau deformitas lainnya, serta berat dan ukurannya yang beragam cenderung menunjukkan kualitas yang baik. 5. Pemilihan induk betina. Kesehatan dan genetika induk betina memengaruhi kualitas telur. Induk yang baik cenderung menghasilkan telur dengan daya tetas yang lebih tinggi, di mana kesehatan itu sendiri, induk yang sehat dan mendapatkan nutrisi yang cukup dapat menghasilkan telur yang lebih baik, serta aspek genetika yang juga memengaruhi kualitas telur dan kemampuan penetasan. 6. Pengendalian cahaya. Telur ayam biasanya lebih baik disimpan dalam kondisi gelap sebelum inkubasi. Paparan cahaya yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan embrio. Telur ayam lebih baik disimpan dalam kondisi yang gelap karena paparan cahaya berlebihan dapat mempengaruhi kualitas telur. 7. Rotasi telur. Telur yang diputar secara teratur selama penyimpanan dapat membantu mencegah perlekatan embrio ke dinding cangkang. Dalam rotasi telur juga dapat mengurangi stres, di mana rotasi telur selama penyimpanan dapat membantu mengurangi stres pada embrio dan mencegah perlekatan ke dinding cangkang. Jadi, penting untuk memahami bahwa optimalisasi faktor-faktor ini secara bersamaan perlu diperhatikan untuk dapat meningkatkan daya tetas dan keberhasilan inkubasi telurnya. Langkah-langkah ini penting dalam industri peternakan untuk memastikan produksi yang sehat dan efisien. Faktor daya tetas telur sebelum proses inkubasi. Daya tetas sebelum inkubasi juga mengacu pada kemampuan telur untuk menetas dan menghasilkan embrio yang sehat. Sebelum proses inkubasi dimulai, beberapa faktor dapat mempengaruhi daya tetas telur. Berikut adalah beberapa faktornya, antara lain: 1. Keberlanjutan pembuahan. Telur harus telah dibuahi oleh sperma selama proses perkawinan atau kopulasi. Pembuahan ini merupakan langkah awal untuk memulai pengembangan embrio. 2. Integritas kulit telur. Kulit telur harus utuh dan tidak rusak. Kulit telur berfungsi sebagai penghalang pelindung dan membantu menjaga kestabilan lingkungan di dalamnya. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.